terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Ya, pemerintah memastikan kesiapan untuk menggelontorkan tambahan dana penanganan bencana di Sumatera seiring terus bertambahnya jumlah korban akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut BNPB saat ini masih memiliki cadangan anggaran sekitar 500 miliar rupiah yang bisa segera digunakan. Saat ditanya mengenai besaran alokasi tambahan, Menteri Keuangan menegaskan hal tersebut bergantung pada permintaan resmi dari BNPB. Untuk kebutuhan rehabilitasi jangka panjang, Purbaya memastikan Kementerian Keuangan juga siap mengucurkan dana tambahan sesuai kebutuhan. Masih ada sekian 500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya. Nanti tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya kaya, tapi uangnya cukup. Kelangkaan BBM semakin parah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Antrean kendaraan mengular sepanjang 10 km, bahkan warga tidak tidur semalaman untuk antri BBM di SPBU. Antrean kendaraan mengular sepanjang 10 km di Jalan Lintas Sumatera Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kemacetan parah bahkan terjadi sejak malam hingga pagi hari. Warga kini semakin kesulitan memperoleh BBM di SPBU, lantaran SPBU juga sudah kehabisan stok. Akses jalan yang masih terputus dari depo Pertamina Sibolga membuat pasukan BBM kini didatangkan dari depo Pertamina Dumai. Sementara pasokan dari Dumai juga dikurangi, di mana setiap SPBU di Mandailing, Natal hanya kebagian kuota 2 hari sekali. Warga terpaksa tak tidur semalaman suntuk karena takut antreannya diserobot. Polres Mandailing, Natal menerjunkan 20 personel di setiap SPBU untuk mengantisipasi kericuhan. Jam 12 bang. 12 apa malam? Semalam. Sampai pagi ini belum dapat? Pagi ini bang. Kalau nggak antri? Pagi ini kesini. Kalau nggak antri? Nggak mungkin dapat. Nggak mungkin dapat lagi ya? Jadi kita kerahkan kurang lebih 20 personel di sini, gabungan. Baik itu Intel, Reskrim, Samapta, dan Maskas. Untuk menjaga agar masyarakat tidak chaos ya. Kelangkaan BBM pasca bencana banjir dan tanah longsor terjadi di hampir semua wilayah terdampak. Warga yang mengantre untuk mendapatkan BBM diimbau sabar hingga pasokan BBM sudah kembali normal. Untuk mempercepat pemulihan distribusi energi di wilayah terdampak bencana banjir di Sumatera, Pertamina Patra Niaga juga memperkuat armada distribusi dengan mengerahkan awak mobil tangki tambahan. Dengan menembus banjir dan tanah longsor, awak mobil tangki atau AMT tambahan yang berasal dari Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Kalimantan menjangkau seluruh wilayah terdampak. Sedikitnya 85 AMT tambahan dikerahkan untuk memperkuat armada distribusi. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh AMT yang terlibat dalam misi kemanusiaan ini. Air ini. Tindak ekspres. PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi untuk masyarakat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam kondisi aman seiring pulihnya operasional suplai BBM dari jalur laut. Pertamina mempercepat pembukaan jalur yang terdampak dengan memasok BBM ke alat berat melalui kemasan drum maupun jerigen. Pengiriman khusus juga dilakukan menggunakan Hercules TNI Angkatan Udara. PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi untuk masyarakat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam kondisi aman seiring pulihnya operasional suplai BBM dari jalur laut. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menyampaikan bahwa operasional 19 terminal BBM di Sumatera bagian utara telah kembali normal setelah beberapa kapal pengangkut BBM bisa standar.
Nantinya stok BBM di terminal akan distribusi menuju SPBU titik-titik strategis. Terlebih sekitar 90% SPBU di wilayah terdampak bencana sudah kembali terlayani. Namun masih ada sejumlah titik seperti sebagian wilayah Aceh dan Sibolga masih menghadapi tantangan distribusi karena akses jalan terputus. Untuk itu pihaknya bersama pemerintah juga mempercepat pembukaan jalur yang terdampak dengan memasok BBM ke alat berat melalui kemasan drum maupun jerigen. Pengiriman khusus juga dilakukan menggunakan Hercules TNI Angkatan Udara, termasuk pada hari ini yang mengangkut 25 drum solar dan Pertamax ke Pinang Sori, daerah yang masih terisolir dari Sibolga, agar alat berat dapat segera beroperasi membuka jalur logistik dari kedua arah. Operasional di wilayah Port 1 yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kami melihat secara operasional di terminal sudah berjalan normal. Ada 19 terminal di Port 1 ini sudah bisa menerima kargo dari kapal, sehingga stok di terminal sudah meningkat. Memang minggu lalu beberapa kapal belum bisa kami sadarkan. Dan alhamdulillah saat ini sudah bisa sadar sehingga pasokan dari laut itu sudah berjalan normal. Di sisi lain, pasokan LPG masih menghadapi tantangan terutama di Aceh yang akses daratnya belum sepenuhnya pulih. Untuk itu, suplai LPG ke Banda Aceh dialihkan melalui jalur laut dari Lok Sumawe. Pertamina Patraniaga menargetkan 2 hari ke depan distribusi LPG kepada warga dapat dinormalkan secara bertahap. Pemirsa, dalam kunjungan ke Tapanuli, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto membuka suara soal desakan agar bencana yang telah memakan korban jiwa ratusan orang ini dan yang telah menghancurkan infrastruktur di 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Utara dijadikan berstatus darurat bencana nasional. Presiden menyerahkan penanggulangan dan pencarian korban sepenuhnya kepada pihak terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Basarnas. Prabowo menyatakan tak ada instruksi khusus kepada pihak-pihak terkait. Prabowo memastikan pemerintah pusat akan terus mengirim bantuan yang dibutuhkan daerah untuk penanggulangan pasca bencana dan operasi SAR, termasuk bantuan untuk mengatasi kesulitan logistik dan BBM bagi warga. Pada kesempatan ini dia mengapresiasi kerja-kerja keras semua pihak, termasuk untuk membuka akses atau mengirim bantuan ke wilayah yang terisolasi pasca bencana. Ya, mereka sudah punya SOP, punya protap. Ya, kita sekarang apa yang dibutuhkan kita kerahkan. Ya, ya kita monitor terus. Saya kira situasi membaik ya. Jadi saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup. Ya, kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Sementara itu, anggota DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional bagi wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Anggota DPR RI Hinca Panjaitan menegaskan bahwa penetapan bencana nasional akan mempercepat pengerahan sumber daya dan bantuan dari pemerintah pusat sehingga pemulihan dapat dilakukan lebih maksimal. Di mana bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menelan ratusan korban jiwa. Untuk itu Hinca menekankan pentingnya percepatan penanganan, diantaranya pemerintah segera mengeksekusi anggaran darurat guna mempercepat proses penyelamatan warga terdampak tanpa menunggu persetujuan DPR. Selain itu peningkatan sarana prasarana serta SDM penyelamatan juga sangat penting dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Terlebih lagi hingga saat ini tercatat total jumlah korban meninggal telah mencapai 753 orang dan korban hilang lebih dari 464 jiwa. Kami juga di DPR ini kebetulan segera akan reses dalam waktu singkat ini, tapi saya sudah izin tadi dengan ketua fraksi kami untuk segera kembali ke lapangan, kembali ke Sumatera Utara untuk bersama-sama membantu. Saya juga setelah bertelepon dan berkomunikasi dengan Kapolda Sumatera Utara
helikopter, bantuan-bantuan lain yang memang dibutuhkan. Penetapan status darurat bencana nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Lalu apa saja yang menjadi indikator ditetapkannya status bencana nasional? Ya, yang pertama yakni jumlah korban. Kedua, kerugian harta benda. Dan ketiga, kerusakan prasarana dan sarana. Lalu cakupan luas wilayah yang terkena bencana serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Kemudian yang terpenting, status bencana nasional dapat ditetapkan jika Pemprov yang terdampak dinilai tidak mampu mengerahkan SDM untuk penanganan darurat, mengoperasikan sistem komando penanganan bencana dan melakukan respons awal bencana, seperti penyelamatan dan evakuasi korban atau penduduk terancam, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga.